Banda Aceh. Kota di ujung barat Indonesia menyimpan kisah tentang peristiwa alam yang menguji keteguhan masyarakatnya. Masih, kalau saya sendiri masih secara pribadi ya, istilahnya saya untuk ke laut aja, saya lihat ombak udah terlalu kencang, saya udah trauma sendiri tuh dan tak pulang terus. Kalau misalnya untuk pribadi saya sendiri memang hikmahnya kita bilang, ini cobaan kita bilang, dikasih sama Allah. Tapi di balik cobaan itu kita mempunyai hikmah yang sangat besar, saya bilang. Saya dulu waktu pas sebelum tsunami, kita belum mempunyai rumah, kita rumah masih sewa. Tapi begitu tsunami kita udah ada rumah sendiri, udah ada pekerjaan, itulah hikmah. Saya nikah di situ. Saya nikah di situ. Di tempat saya melarikan diri, saya nikah di situ. Sebagai anak yang SD kelas 6 yang melarikan dari tsunami, kemudian ternyata sudah remaja dan akan melanjutkan hidup. Kemarin lari dari bencana agar hidup. Kemudian saya menikah agar melanjutkan hidup. Jadi menurut saya kisah saya pas lihat di masjid itu, akhirnya saya di sini tempat saya melarikan diri, tempat saya nyaman, berlindung. Kemudian saya menikah akan melanjutkan hidup seperti itu. Di Aceh di tahun 1966 terjadi sesuatu tidak baik, ada gaya 3 kali diusir, terus terjadi konflik antara mau merdeka ya, GAM gitu ya, Gerakan Aceh Merdeka, habis tsunami. So lihat negara ini bertubi-tubi, begitu banyak bencana datang bertubi-tubi. Ya, jadi saya lihat saat ini kita harus namanya Jinghua Renxing, yang mensucikan hati manusia, mensejahterakan masyarakat dan perdamaian dunia. Dahsyatnya gempa bumi dan gelombang tsunami menerjang hampir seluruh wilayah Provinsi Aceh. Aceh adalah wilayah pertama yang merasakan dahsyatnya kekuatan gelombang tersebut dan mengalami dampak paling parah dengan menelan lebih dari 200.000 korban jiwa. Dampaknya juga dirasakan oleh 17 negara di sekitar Samudra Hindia. Waktu itu saya sedang berada di Jayapura ketika tsunami menghantam Aceh dan Nias. Sebelumnya saya meninjau daerah bencana di Nabire, kemudian saya menghadiri perayaan Natal yang dilaksanakan di Jayapura. Ketika mendengar berita ini, meskipun masih belum lengkap karena alat komunikasi di Aceh dan Nias putus, Aceh Nias lumpuh total, sepotong-sepotong. Tapi saya punya intuisi bahwa ini serius. Malam harinya saya bikin sidang kabinet darurat karena sejumlah menteri mendampingi saya. Saya harus segera datang. Kalau saya datang, saya bisa melihat langsung, bisa mengambil keputusan, dan bisa take actions. Di situ mulai istilah tanggap darurat dulu. Tanggap darurat itu ialah bagaimana memberikan makanan, kesehatan, dan tempat tinggal sementara bagi orang. Nah, itu 3 hal itu yang kita langsung rencanakan segera, bagaimana pemerintah membantu dalam keadaan darurat seperti itu. Dan itu tidak mudah dalam keadaan kondisi seperti itu. Maka dibutuhkanlah bantuan seluruh Indonesia dan juga dunia.
Waktu itu saya langsung siapin saya mau pesawat, udah berangkat ke sana. Aturlah semua relawan sama keperluan obat-obatan atau makanan sebagian kecil naik pesawat. Sepanjang jalan itu bayi punya jasad sama orang tua punya semua kembung-kembung itu semua jalan. Di sungai semua kembung-kembung jalan masih belum diambil, belum diberesin. Ke rumah sakit kita lihat di pinggir-pinggir pelataran itu semua udah pakai korannya tutup mukanya, jasad udah meninggal punya semuanya. Nah, di sana Pak Menteri tanya, barangnya sampai belum? Sudah Pak, bagi baju-bajunya, kita bagiin aja semuanya. Tentu saya pikirkan itu bahwa kalau kita nanti mengadakan rehabilitasi dan rekonstruksi tanpa keamanan, tidak mungkin. Jadi karena itu pada saat yang bersamaan melaksanakan dua hal, rehab tanggap darurat dan kemudian rencana rehabilitasi Aceh secara bersamaan bagaimana melaksanakan perdamaian. Waktu itu saya bilang enggak, pasti juga teman-teman yang waktu itu di GAM ya juga memahami bahwa ini rakyat Aceh yang kena. Jadi turut membantu malah secara tidak langsung mengamankan itu. Bantuan-bantuan itu, dan bantuan itu untuk mereka juga. Nah, dan mereka tidak apa-apa, saya bilang kasih aja semua. Ya, kan mereka juga manusia biasa yang kena korban. Lembaga kemanusiaan di berbagai negara, termasuk Yayasan Buddha Seci Indonesia, bahu-membahu membangkitkan solidaritas membantu Aceh. Bantuan tanggap darurat hingga penyediaan perumahan layak huni digagas atas nama kemanusiaan. Dan semua NGO dikumpulin. Kamu beresin apa semua bagi. Pembersihan gimana, tenda gimana, makanan gimana, udah bagi. Tahap rumah itu udah tahap ketiga lagi. 7 bulanan baru rumah mau dibangun. Kita kan jadi RPD 3 tempat kan. Banda Aceh, Melabu, sama Nehen. Jadi kita lihat, kita cari tempat yang memang ada mau kering, master kasih garis. Lu jangan dekat laut lagi, cari tempat yang agak tinggi. Atas nama pemerintah dan negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Suci Indonesia. Bahwa dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Yayasan Buddha Suci Indonesia juga berkontribusi dalam pembangunan rumah yang saya lihat baik, dengan tata lingkungan yang baik, manusiawi yang diharapkan bisa mencapai 3.700 rumah nantinya. Itu tidak pernah saya lupakan kontribusi, partisipasi, dan bantuan dari Yayasan Buddha Seci yang dilaksanakan di Aceh datang tepat pada waktunya dan diperlukan. Sehingga rasanya kesetiakawanan tinggi dan yang real seperti Yayasan Buddha Suci itu yang betul-betul datang melihat keadaan, ingin membantu, berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk bertemu dengan saya, dan akhirnya melakukan sesuatu yang sangat konkret. Menurut saya itu bagian dari solusi, bagian dari membangun kembali Aceh. Saya suka dengan namanya, Rumah Cinta Kasih. Negeri ini akan damai, negeri ini akan aman kalau di antara kita membangun sikap saling sayang menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, rukun sesama bangsa Indonesia. Tidak boleh terkotak-kotak karena identitas. "20 tahun berlalu,
Aceh kini telah bertransformasi. Seluruh kota telah dibangun kembali melalui usaha dan kerjasama pemerintah dengan berbagai lembaga, baik skala nasional maupun internasional. Hari ini tentu dengan pelajaran itu kita semua bisa memperoleh ilmu yang hari ini terus disosialisasikan menjadi pengetahuan baru yang penting tentang mitigasi bencana tsunami. Kemudian berikutnya juga pelajaran bagaimana masyarakat Aceh bertahan dari duka yang dalam, kemudian menjadi semangat yang luar biasa untuk kembali bisa menghadapi tantangan dan kesedihan itu, sehingga bisa terus maju, mengembangkan diri, membangun kembali, bahkan kita sebut sebagai build back better, ya, membangun kembali dengan lebih baik. Kejadian tsunami semacam ini juga memberikan dampak ekonomi. Pada awal-awal memang ekonomi tertekan ya, sampai kepada titik yang paling bawah. Namun dengan membuka suatu daerah, suatu wilayah menjadi wilayah yang mudah diakses, terbuka secara informasi, sisi positifnya adalah sama seperti promosi dalam rangka investasi. "20 tahun lalu, Meka Nora bersama anak-anak korban tsunami lainnya menghabiskan waktu di tenda pengungsian yang didirikan Seci. Kehadiran para relawan menjadi pelipur lara di tengah kesedihan. Namun kini, cerita itu telah menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam perjalanan hidupnya. Meka telah menikah dan memiliki kehidupan yang lebih baik bersama keluarganya. Kita kan dulu anak-anak yang kena tsunami ya, jadi kita begitu ada orang yang care, cerita, kita oh iya gitu, jadi kita mau open gitu kan. Jadi mereka bilang, ikut tarian ini yuk, mereka bisa nari kan, bisa. Jadi kami nari tari saman, tari segala macam Aceh kami tarian. Kemudian diajarkan tarian isyarat sama mereka yang dari Seci. Assalamualaikum. Walaupun sudah besar kita ketemu Meka, gitu. Jadi kayak, oh mereka masih care. Saya juga nanya apa kabar, gimana semuanya, baik gitu. Jadi masih menjalin hubungan yang baik karena awal kesannya emang udah baik gitu kan, care gitu. Jadi itu yang membuat kami tuh terkesan. Jadi kita bertemu sama orang-orang dari status yang berbeda, cerita yang berbeda, dari cerita si A, cerita si B, mungkin lebih kayak saya bilang tadi, dia mungkin lebih sedih ceritanya, tapi kita juga ini jadi sama-sama membaur, berbagi kisah, kemudian bersama-sama, kemudian membangun suatu ini kan yang awalnya tadi tidak kenal, membangun suatu perumahan agar jadi suatu kerukunan warga itu membahu-membahu kembali, menyemangati kembali gitu kan, membantu masyarakat ya, warga-warga yang kemarinnya sedih. Jadi saya pikir perumahan ini adalah seperti membangun keluargaan lagi lah sama-sama masyarakat di sini. Setelah tsunami, Seci hadir di Aceh sebagai simbol harapan baru, membawa semangat cinta kasih, mendampingi mereka dalam proses pemulihan. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga batiniah masyarakat Aceh. Makanan jaga, kurangin gula, garam, dan makannya 80% kenyang, jangan terlalu kenyang. Setelah pasca tsunami ya, Aceh itu boleh dibilang minim ya, dan sangat minim kegiatan Seci. Nah di sana memang ada beberapa relawan Banda Aceh ya, dan juga di Birun ikut melakukan kegiatan, kebanyakan tanggap darurat. Boleh dikatakan 90% hanya kegiatan tanggap darurat. Belum ada pembinaan terhadap relawan. Jadi saya ingat Supandi Sesung ini kan
punya janji ke master akan membangun 10 titik di Aceh. Tapi dia takkan mampu. Bukan dia gak punya semangat, kekuatan atau tekad, tidak. Dukungan Medan itu kurang dan gak bisa salahkan Medan. Karena Medan gak tahu medannya, Aceh itu seperti apa. Medan gak tahu situasinya seperti apa. Karena tidak ada yang terjun. Medan hanya tahu Supandi Sesung punya tekad. Nah, jadi perlu ya, satu puzzle yang kurang itu kita lengkapi. Ini struk ringan ya, masih bisa jalan gitu di rumah. Kita aktif, pelan-pelan digerakkan, biar darah pembuluh darahnya jalan gitu. Sejak Sucheng Sesiong 2021 atau 2022 gitulah beliau datang, dan saya juga punya tekad ya, banyak tekad ketemu beliau terus. Sesiong Sucheng, bantulah Aceh, bantulah Aceh, memohon, mencurhatkan apa yang dia bisa dukung di Aceh gitu. Akhirnya bersedia. Nah, saat itulah Seci Aceh lebih berkembang. Secara geografis, Medan dan Aceh terpisah oleh jarak yang jauh. Namun, cinta kasih dan kepedulian relawan tidak mengenal batas, menjembatani untuk saling membantu dan menguatkan. Saya dan Supandi Sesung melakukan roadshow, mulai dari Loksmawe, Birun, kemudian ke Banda Aceh dan sekitarnya, dan perumahan kita ke Sabang, ke Melabuh. Selama setengah tahun kita roadshow, 13 kali sosialisasi. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Aduh, gimana, sehat ya? Sehat. Ini itu oleh lawan lama nggak banyak. Saya harus door to door, meyakinkan para donatur yang setiap bulan menyumbang, ajak mereka bergabung menjadi relawan Abu Putih. Kita lihat lagi ada orang-orang dari organisasi lain, misalnya dari gereja atau apa, yang suka beramal. Kita ajak dia bergabung. Jadi di Cici itu kita mengajarin orang ya, bukan hanya mengajarin orang mengambil manfaat, tapi mengajar orang agar juga bisa meneburi manfaat. Di sanalah yang sering disebutkan tangan kita di mana, kita balik ya. Nah itu demikian juga Cici Aceh. Sampai satu hari nanti mereka harus mandiri lepas dari Medan, dan saya yakin itu sudah on the track. Nilai kebajikan yang ditanamkan Seci di Aceh menginspirasi lahirnya relawan-relawan baru. Mereka yang dahulu menerima bantuan, kini turut berkontribusi, menjadikan semangat kebajikan ini terus menyebar dan berkembang. Orang pertama yang bantu masyarakat Aceh, inilah Seci. Yang bantuan, misalnya dia betul-betul bantu dari nol sampai terakhir. Dia jaga. Kalau yang lain bantu, udah lepas. Tapi kalau Seci ini dijaga kami. Begitu dikasih rumah, udah tuh dia pantau. Ini rumahnya dijual enggak? Ini rumahnya dialihkan enggak? Inilah yang menyentuh kali saya itu. Hikmahnya memang luar biasa kita bilang. Sampai sekarang nih saya ada di sini dan saya mau bantu masyarakat pun karena dari istilahnya dari kita udah merasakan kebahagiaan mendapat rumah, apa salahnya sekarang kita bantu orang lain lagi. Dulu saya jatuh orang yang membangun ini, saya ada di jatuhan. Udah berdiri kita harus membalas itu juga. Yang jatuh kita bangunin juga. Kalau seandainya tidak ada Seci, mungkin kami masih berada di bawah-bawah tenda tempat-tempat lain. Gitu. Waktu itu ya. Nah, untung ada Seci yang membantu kami di sini. Sampai sekarang, dari 2006 sampai 2024 ini masih bersama Seci. Banyak sekali itu pembahagian sembako. Ikut training ke Banda Aceh. Udah itu di sini lagi Grand Point. Mengajak orang untuk masuk ke Budak Suci. Cek ke rumah. Itu. Dan itu ajak masyarakat untuk isi Grand Point itu.
Kalau kegiatan Cici di sini udah banyak kita lakukan. Kita di sini ada buat gotong royong, ada buat donor darah per 3 bulan sekali kita rutin udah buat. Itu untuk masyarakatnya. Udah tuh bantuan tiap bulannya selalu ada yang kita serah terima untuk masyarakat yang kurang mampu. Ini udah mulai kita ambil segenggam beras, istilahnya celengan dari warga untuk kita bantukan untuk orang lain lagi. Sangat bahagia. Saya pribadi sangat bahagia. Walaupun misalnya ada di luar, misalnya nggak semuanya bagus bahasanya, tapi saya sendiri bahagia. Karena kita begitu pas bantu orang pun dengan orang tuh bilang alhamdulillah makasih ya. Rasanya hati kita nih bahagianya luar biasa. Semoga bisa manfaat ya Bu ya. Sehat ya. Yang senang saya tadi itulah. Itu gembira itu. Karena kenapa? Waduh, sudah dibawa nih orang yang janda-janda itu semua dapat. Yang kurang mampu juga dapat. Karena kenapa? Kita udah duluan merasakan itu. Orang itu kadang-kadang waktu kita dapat senang juga. Oh, besok kita. Hari ini dia. Ada juga yang berpikiran begitu. Karena kenapa? Hatinya baik. Kalau baik pasti dapat. Jadi hari ini kita dikasih kesempatan, kita akan mengecat lagi. Ini gerbang tidak terasa ya, sudah 20 tahun. Ya, gerbang-gerbang. Aceh memang mengalami dampak yang mendalam akibat bencana tsunami. Namun solidaritas dunia telah membuktikan bahwa di balik bencana terdapat persahabatan dan kepedulian yang melampaui batas-batas negara. Kini, dengan semangat kebersamaan, masyarakat Aceh terus berupaya bangkit dan membangun kembali masa depan yang lebih baik di bumi Serambi Mekah. Jadi saya yakin Indonesia kan udah diajar leluhur kan mengenai gotong royong kan udah bagus sekali. Saya yakin kalau misalnya kita bisa bersama-sama menjalankan itu, ajaran leluhur kita, menjalankan itu saya rasa Indonesia makin ke depan kan makin bagus kan. Marilah kita sama-sama menjalankan ini.